Halo, jumpa lagi dengan saya Pendeta Buddha Julius Yohotang dalam acara pelayanan pelaku firman, di mana pada saat ini kita akan mempelajari kesimpulan dari pelajaran sekolah sahabat kita, dan pada saat ini pelajaran yang ketiga di triwulan 2 di tahun 2020. Kita rindu agar kita boleh menjadi umat-umat Tuhan yang boleh menjadi seperti apa yang dituliskan dalam firman Tuhan Yakobus 1 ayat 22, bagaimana kita menjadi umat-umat Tuhan yang menjadi pelaku-pelaku firman dan bukan hanya menjadi pendengar saja. Saat ini kita akan menyimpulkan pelajaran yang ketiga, yaitu pandangan Yesus dan para rasul terhadap Alkitab. Di zaman postmodern ini, tantangan yang kita hadapi adalah berbagai sudut pandang yang menilai akan Alkitab kita, dan bagaimana mereka menggunakan sudut pandang itu seperti cara pandang manusia dan bukan seperti cara pandang Tuhan. Salah satu adalah gagasan-gagasan dari para filsafat, cara pandang filsafat modern. Ada beberapa hal yang mereka sampaikan untuk menentang atau di mana mereka tidak sepaham dengan cara pandang Alkitab. Yang pertama adalah bagaimana mereka menafsirkan dan mempertanyakan akan wewenang dan juga pengilhaman akan Alkitab. Yang kedua, Alkitab hanya dipandang sebagai gagasan manusia yang hidup dalam budaya primitif dan tidak paham akan dunia modern pada saat ini. Dan yang ketiga, dalam cara pandang mereka mengesampingkan unsur-unsur supra-alami, dan mereka menganggap remeh itu dan disingkirkan daripada Alkitab. Dan kemudian bagaimana mereka mengubah pandangan Alkitab atas manusia menjadi pandangan manusia atas Allah. Inilah yang menjadi tantangan pada era modern sekarang ini dengan kebebasan berpikir pada saat ini. Bagaimana ruang-ruang berpikir yang dijadikan oleh para manusia atau para filsuf-filsuf dan para scholar, bagaimana mereka menghadapi permasalahan di mana Alkitab justru diinginkan oleh mereka untuk menyesuaikan kepada logika manusia, bukan bagaimana kita bisa menerima akan firman Allah yang ditulis di dalam kitab suci Tuhan. Nah, bagaimana sikap kita? Apakah kita bisa menerimanya? Kita tentu saja tidak menerima gagasan ini, karena kita sebagai orang-orang percaya, kita percaya betul bahwa Alkitab itu adalah kitab suci yang betul-betul diinspirasikan, diilhamkan oleh Allah dalam perjanjian lama dan juga di dalam perjanjian baru. Nah, apa yang menjadi dasar kita? Mari kita melihat dalam dua hal pandangan tentang oleh Yesus Kristus dan juga para rasul sehubungan dengan Alkitab, dan itu harus menjadi dasar iman kita, harus menjadi pokok iman kita. Ada tiga hal yang dicatat dalam sekolah sahabat pandangan Yesus Kristus terhadap Alkitab. Yang pertama, peristiwa pencobaan oleh iblis di padang gurun dalam Matius 4 ayat 1-11. Apa yang bisa kita pelajari di sana? Yang pertama, ada 3 kali setan mencobai Yesus, dan 3 kali Yesus menjawab, ada tertulis. Pada zaman Yesus, Alkitab yang menjadi pegangan keimanan, buku yang dipercaya sebagai diinspirasikan oleh Allah adalah perjanjian lama. Dan Tuhan menggunakan 3 kali ada tertulis merunut kepada firman Tuhan, di mana firman Tuhan bagi Yesus ditinggikan menjadi standar bagi kehidupan iman dan juga kehidupan dalam menuntun akan kehidupan umat manusia. Yang kedua yang kita bisa pelajari dalam konteks ada tertulis, Tuhan mengajarkan dalam peristiwa itu bahwa Alkitab mengajarkan bahwa kita harus menyembah kepada Allah saja. Kita harus menyembah kepada Tuhan Allah saja. Itulah menjadi pusat akan ibadah kita. Dan hal yang berikut adalah bagaimana Yesus mengajarkan bahwa ibadah yang sejati adalah ketundukan kita kepada Tuhan melalui ketundukan kita kepada firman Tuhan. Dan yang hal terakhir, bahkan Yesus sendiri mengajarkan, memberikan teladan kepada kita ketika kita menghadapi pencobaan, seberat apapun pencobaan kita, Yesus mengajarkan kita untuk menggunakan tameng firman Tuhan untuk melawan akan pencobaan-pencobaan itu, sehingga kita tidak jatuh ke dalam pencobaan.
Hal kedua, peristiwa yang kedua yang Yesus ajarkan sebagai bukti bahwa Yesus menggunakan Alkitab menjadi standar akan keimanan yang tertinggi melalui kehidupannya. Yang pertama adalah yang kedua adalah Yesus meninggikan 10 hukum Tuhan. Dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40, bagaimana Yesus menjawab pertanyaan ahli Taurat dan orang Farisi adalah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, dan akal budimu. Dan yang berikut adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itulah letak daripada esensi tentang hukum Taurat, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Dengan demikian, Yesus menggunakan perjanjian lama itu menjadi pegangan bagi kehidupannya, standar akan ajaran keimanannya, bagaimana dia meninggikan 10 hukum Tuhan. Sehingga tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa perjanjian lama itu sudah digantikan dengan perjanjian baru sehingga membatalkan aturan perjanjian lama. Peristiwa yang berikut adalah setelah kematian Yesus, ketika Yesus bertemu dengan kedua murid dan bertemu dengan murid-murid yang lain seperti yang dituliskan dalam Lukas 24, dan bagaimana dia memberikan perintah Injil kepada murid-murid. Ada beberapa hal yang kita bisa pelajari. Yang pertama, ajaran dan perintah Yesus dari peristiwa ini mengajarkan kepada murid-murid adalah bagaimana menjelaskan kitab suci dan para nabi, bahwa dia meninggikan ajaran-ajaran, tulisan-tulisan dalam perjanjian lama dari tulisan-tulisan perjanjian lama dan juga tulisan dari para nabi-nabi. Yang berikut adalah bagaimana kedatangannya ke dunia ini dan pelayanannya di dunia ini menggenapi apa yang dituliskan di dalam Alkitab dan sesuai dengan wewenang Alkitab. Dan yang berikut, Yesus menunjuk kepada dirinya bagaimana kesetiaannya kepada Bapanya, kepada Allah Bapa di sorga. Bagaimana dia setia dalam mengikuti semua rencana keselamatan itu dan menggenapi akan nubuatan yang menceritakan tentang juru selamat yang menyelamatkan manusia daripada dosa. Jadi dengan cerita ini kita bisa mempelajari Yesus meninggikan firman Tuhan. Yesus menjadikan firman Tuhan menjadi pegangan akan kehidupannya. 10 hukum Tuhan ditulis oleh Musa, tetapi dia mengangkat 10 hukum Tuhan ini bukan sebagai perkataan Musa, tetapi sebagai perkataan daripada Allah. Nah, selanjutnya kita mempelajari bagaimana ajaran Yesus mengajarkan bahwa Alkitab itu adalah firman Allah. Jadi Alkitab sama dengan firman Allah. Menerima perkataan daripada Alkitab, menerima sebagai perkataan daripada Tuhan Allah. Dan Yesus mengajarkan bahwa Alkitab memiliki wewenang tertinggi dalam setiap aspek kehidupan. Dan bagaimana Yesus juga mengutip cerita-cerita di dalam perjanjian lama seperti Daud dalam konsep pernikahan, dalam buku Kejadian, pernikahan yang mula-mula, kemudian tentang menceritakan tentang Elia, tentang Habel, tentang Zakaria dan Nuh. Dan Yesus menyampaikan dengan mengutip cerita-cerita itu bahwa dia menjadikan bahwa cerita-cerita di dalam perjanjian lama itu adalah kebenaran sejarah yang patut dipercaya. Bagaimana dengan para rasul? Para rasul juga mengatakan hal yang sama, menyatakan hal yang sama dengan Yesus Kristus. Para rasul menggunakan buku kitab perjanjian lama sebagai dasar daripada doktrin, dari etika mereka, dan juga penggenapan kenabian. Perjanjian lama adalah firman Allah yang berwibawa. Ini yang digambarkan oleh para rasul-rasul. Dan kemudian para rasul juga seperti Petrus, Yohanes, dan Paulus, mereka juga mengutip cerita-cerita yang ada di dalam Alkitab, yaitu cerita tentang Daud, tentang Firaun, dan juga Abraham. Jadi mereka menjadikan cerita itu menjadi satu dasar cerita kebenaran yang ada ditulis di dalam Alkitab, sehingga kita bisa lihat bagaimana Yesus dan para rasul menggunakan Alkitab menjadi dasar daripada keimanan dan ajaran kehidupannya. Dan kemudian para rasul juga menggunakan perjanjian lama menjadi fondasi dan menjadi landasan ajaran Yesus dan juga para rasul-rasul. Dia mengajarkan kepada orang-orang lain menggunakan kitab-kitab daripada perjanjian lama. Untuk terakhir, saya mengutip dari tulisan di dalam
Preamble Methods of Bible Study yang ditulis oleh General Conference Committee Annual Council. The document voted by the Annual Council in Rio de Janeiro. Apa yang dikatakan? Orang-orang Advent berkomitmen untuk menerima kebenaran firman Tuhan dan mau untuk mengikuti kebenaran itu, menggunakan setiap metode dalam penafsiran yang konsisten yang sesuai dengan apa yang dikatakan Alkitab. Metode kita mempelajari firman Tuhan hanya berdasarkan Alkitab dan Alkitab saja, yaitu kita percaya ketika kita mempelajari Alkitab, biarlah Alkitab menerangkan tentang dirinya sendiri. Alkitab memiliki wibawa, menjadi dasar keimanan kita yang tertinggi untuk menjadi pegangan kehidupan kita yang dapat menuntun kita untuk masuk ke dalam kerajaan surga, menerima keselamatan daripada Yesus Kristus, dan menjadi pegangan kehidupan kita dalam menuntun kita orang-orang Kristen memiliki budaya hidup seperti orang-orang yang merindukan kerajaan surga, karena kita adalah warga negara kerajaan surga. Baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk lebih detail lagi, mari pelajari Sekolah Sahabat kita, karena sangat menyenangkan dalam mempelajari firman Tuhan. Dan jangan lupa, jangan kita hanya menjadi pendengar firman, tetapi jadilah pelaku-pelaku firman. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa dalam episode pelaku firman yang akan datang.